Bab 65, Raja Budiman yang sesuai dengan Tao. Membimbing rakyat pada sifatnya yang wajar. Pada zaman dulu raja bijaksana yang sesuai dengan Tao tak membimbing rakyat menjadi cerdik dan berakal muslihat. Bahkan mereka dipimpin pada sifatnya yang sewajarnya. Rakyat sukar diatur karena mereka sudah menjadi pintar dan mempunyai banyak akal yang licik. Maka raja yang memerintah negeri dengan mengutamakan akal-akal, kecerdikan, dan kelicikan dapat dikatakan sebagai pengkhianat negeri. Raja yang memerintah negeri dengan tak mengutamakan akal-akal, kecerdikan, dan kelicikan akan membawa kebahagiaan bagi negerinya. Barang siapa mengetahui dua rahasia ini, maka dapat dijadikan contoh. Pengetahuan yang dapat dijadikan contoh ini dapat dikatakan kebajikan yang samar. Kebajikan yang samar itu begitu murni dan luas, bertentangan dengan sifat-sifat dari benda-benda umumnya, tetapi pada akhirnya mencapai akhir yang sempurna. Bab 66, Pemimpin rakyat yang bersifat rendah hati sesuai dengan Tao. Apa sebabnya sungai besar dan lautan bisa menjadi raja dari ratusan sumber-sumber dan menerima upeti dari sungai-sungai kecil yang semuanya mengalir menuju ke laut dan sungai besar? Oleh karena mereka pandai menempatkan diri di bawah, maka bisa menjadi raja dari ratusan sumber-sumber aliran. Dari itu, siapa yang memegang pemerintahan terhadap rakyat harus bicara lemah lembut dan berlaku rendah hati. Barang siapa hendak memimpin rakyat harus bisa menempatkan diri di belakang. Jangan terlalu menonjolkan diri sendiri. Dari itu seorang budiman, walaupun berkedudukan di atas, rakyat tak menaruh keberatan suatu apa. Selagi berada di depannya pun, rakyat tak mendapat kesukaran. Maka dari itu orang di dunia memuja-muja kepadanya dengan tanpa merasa bosan. Karena ia tak mau berebut, maka orang-orang di dunia tak ada yang berebut dengannya. Bab 67, pada Tao yang maha besar, orang tak dapat menyesuaikan diri. Semua orang di dunia mengatakan bahwa Tao terlalu besar hingga mereka tak dapat menyesuaikan dirinya. Justru dari besarnya, maka tak dapat menyesuaikan diri. Bila ada yang dapat menyesuaikan diri, namun tidak sepenuhnya, hanya satu bagian kecil saja. Aku mempunyai 3 mustika yang aku pegang, teduh dan mempertahankannya. Pertama cinta kasih, kedua hemat, ketiga tidak mendahului dunia. Dengan sifatnya yang cinta kasih, maka ia selalu tabah. Dengan berlaku hemat dan sederhana, ia dapat memperluas usahanya dan tak berani mendahului orang-orang lain, maka menjadi alat yang besar gunanya. Barang siapa menggunakan cinta kasih, bila di dalam peperangan akan memperoleh kemenangan, di dalam pembelaan akan menjadi kuat dan teguh. Tuhan akan memberi karunia dengan cinta kasih-Nya dan akan melindungi dirinya. Bab 68, Kebajikan tidak bergulat, yang seimbang dengan Tao. Prajurit yang bijaksana tak memperlihatkan kegagalan. Seorang prajurit perang yang pandai tak berangasan. Seorang majikan yang pandai memakai orang selalu rendah hati. Inilah yang disebut kebajikan dari tak berbuat. Inilah yang disebut dapat memakai tenaga-tenaga, dan inilah yang pada zaman dulu disebut kesempurnaan yang seimbang dengan langit. Bab 69, Panglima perang yang sesuai dengan Tao, lebih mengharga daripada kemenangan. Seorang panglima perang mempunyai ujar
bahwa kami tak berani menjadi tuan rumah. Hanya menjadi tamu, tidak berani maju sejengkal, bahkan mundur selangkah. Inilah yang dikatakan berbaris namun tidak maju, tidak menggulung lengan baju, tidak menunjukkan sikap permusuhan, dan tidak menggenggam senjata di tangannya. Tak ada bencana lebih besar dari gemar bermusuhan. Siapa gemar perang akan kehilangan miliknya yang berharga. Maka, bila dua pihak tentara saling bertempur, yang merasa menyesal dengan adanya pertumpahan darah adalah pihak yang menang. Bab 70, tahu sesungguhnya, mudah dimengerti dan mudah dijalankan. Bicaraku sangat mudah dimengerti dan sangat mudah dipahami. Tetapi manusia di dunia tak mau mengerti dan tak mau menjalani. Pembicaraanku ada pokoknya, dan pekerjaanku ada dasar dan tujuannya. Karena mereka tak mengerti pokok dan pangkalnya, maka mereka tak mengerti pelajaranku. Yang mengerti pelajaranku itu jarang sekali, tetapi justru begitu ia sangat memuliakan padaku. Maka seorang budiman yang nampaknya sederhana di dalam dadanya, tersembunyi mustika yang berharga. Bab 71, siapa mengenal tahu, akan pun mengenal cacat. Barang siapa yang mengerti, tapi tidak bangga dan tidak menunjukkan dirinya mengerti, itulah tandanya ia mempunyai pengertian yang tinggi. Sebaliknya yang sesungguhnya, tidak mengerti tetapi gemar menonjolkan diri sebagai orang yang mengerti, itu adalah satu cacat. Barang siapa mengenali cacat-cacat dalam diri sendiri sebagai satu cacat, maka barulah ia dapat membersihkan cacat-cacat itu, sehingga ia tak mempunyai cacat lagi. Seorang budiman tak mempunyai cacat, karena beliau telah mengetahui segala cacat itu, sehingga beliau tak mempunyai cacat pula. Bab 72, dalam negeri yang sesuai dengan tahu, tak ada revolusi. Jika rakyat sudah tidak takut lagi dengan kekuasaan pemerintah, maka dapat ditunggu datangnya pemberontakan dari rakyat. Jangan mempersempit tempat tinggalnya. Jangan mempersukar kehidupannya. Apabila pihak di atas tidak menindas rakyat, maka rakyat pun tak akan timbul kebencian terhadap atasannya. Maka seorang budiman tahu diri sendiri, namun tak menonjolkan diri. Beliau dapat mencinta diri sendiri, namun tak menonjolkan diri. Beliau dapat membuang segala cacat dalam dirinya. Sebaliknya mengambil sikap yang baik untuk dipelihara di dalam dirinya. Bab 73, tahu tak merebut, tapi senantiasa menang. Gagah dan berani dalam arti lahir adalah mereka yang berani melakukan pembunuhan besar-besaran dalam peperangan. Sebaliknya gagah tanpa disertai berani dalam arti kebatinan ialah mereka yang dengan gagah melawan nafsu kejahatan dan menuju ke arah hidup. Dua macam kegagahan ini, yang satu kebatinan memberi faedah, dan yang lain mendatangkan bencana. Yang dibenci oleh Tuhan, siapakah yang mengetahui sebabnya? Dari itu orang budiman sangsi dan tak mudah mau melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum alam. Hukum Tuhan tidak bergulat, tetapi sempurna, dan menang terhadap segala-galanya walaupun tak bicara, namun dapat melayani dengan sempurna. Tak usah dipanggil, tetapi datang dengan sendirinya. Bersikap diam, tetapi dapat menyelesaikan dengan sempurna. Jaring dari alam ini luas, renggang-renggang, tetapi tidak pernah lolos. Bab 74, tahu tak mengenal hukuman mati. Rakyat tidak takut mati, mengapa menggunakan hukuman mati?
untuk menakut-nakuti. Jika bisa membuat agar takut mati dan memandang hukuman mati sebagai nasib yang paling celaka, maka dapat menangkap mereka yang jahat dan memberikan hukuman mati. Hingga selanjutnya, siapakah yang berani lagi melanggar hukuman kriminal? Hanya ada algojo abadi dari Tuhan yang bertugas melaksanakan hukuman mati. Barang siapa berani mewakili algojo tersebut untuk melakukan hukuman mati, maka ia dapat dimisalkan sebagai wakil tukang kayu untuk menggunakan kampaknya guna menebang pohon. Barang siapa mewakili tukang kayu dan menggunakan kampak untuk menebang pohon, jarang yang tidak melukai tangganya sendiri. Bab 75. Karena tak berdasarkan tahu, maka rakyat menderita. Rakyat menderita kelaparan karena pihak atas memungut pajak terlalu berat. Sebabnya rakyat yang kelaparan itu sukar diatur, karena pihak atas mempunyai pamrih dan hanya bekerja terutama untuk kepentingan diri sendiri, maka dari itu sukar diatur. Rakyat negeri memandang ringan pada kematian, karena pihak atas hidupnya sangat mewah. Inilah yang menyebabkan rakyat memandang ringan pada kematian. Barang siapa hidupnya tanpa terdorong keinginan yang egois, maka ia termasuk seorang yang pandai mengatur hidupnya dengan sempurna. Bab 76. Tahu bersifat lunak dan menentang kekerasan. Manusia hidup di masa mudanya bertubuh lemas, tetapi setelah mati menjadi kaku dan keras. Segala benda di dunia ini, misalnya pepohonan, rumput-rumputan, dan sebagainya di waktu tumbuhnya dan hidupnya adalah lemas. Tetapi setelah mati menjadi kering dan kaku, maka keras itu adalah sifat dari kematian. Sebaliknya kelembutan itu adalah sifat dari kehidupan. Oleh sebab itu, dikatakan tentara yang dipersenjatai kuat itu tak dapat mencapai kemenangan. Kayu yang kuat itu digunakan untuk tiang, maka yang kuat itu tempatnya di bawah, sedangkan yang lemah tempatnya di atas. Bab 77. Tahu mengurangi yang lebih dan menambah yang kurang. Hukum alam seperti orang membentang busur panah. Bila ketinggian diturunkan sedikit, bila kerendahan dinaikkan sedikit. Jadi hukum alam menghendaki sesuatu yang sama rata. Pada yang kelebihan dikurangi dan pada yang kurang ditambah. Jadi hukum alam itu mengurangi yang kelebihan dan menambah yang kekurangan. Akan tetapi hukum yang dibuat manusia tidak demikian. Bahkan sebaliknya, hukum dari manusia itu mengurangi yang sudah kurang untuk menambah yang sudah kelebihan. Jadi yang kekurangan bahkan diambil, dan yang kelebihan justru ditambah. Peribahasa mengatakan, jurang dikeruk dan gunung diuruk. Jadi hukum manusia itu tidak adil adanya. Siapakah yang setelah mempunyai kelebihan, maka memberikannya pada sesama? Ia adalah seorang budiman yang sudah mencapai tahu. Maka orang budiman bekerja dengan tidak mengharapkan hasil atau buah dari pekerjaannya. Berbuat jasa dengan tidak mengakui pahalanya. Beliau tidak mengakui pahalanya. Beliau tidak memperlihatkan diri sebagai orang bijaksana. Bab 78. Di dalam kelunakan dari tahu tersembunyi kekuatan yang sangat besar. Di dunia ini tidak ada benda yang lebih lunak daripada air. Tetapi tenaga menyerang tak ada yang bisa melawan daripada air. Sifatnya yang tak berubah. Yang lemah menang pada yang kuat. Yang lunak menang pada yang kera. Orang sedunia semuanya mengetahui tentang hal ini, tetapi tak bisa menjalani, tak bisa mengambil contoh air. Maka orang budiman mengatakan,
Siapa yang suka menerima atau memikul kehinaan dari negeri, ia adalah yang diperlukan dari negeri itu. Siapa yang menanggung kesukaran negeri dan kesengsaraan rakyat, ia adalah raja dari negeri itu. Omongan yang benar bertentangan dengan anggapan umum, karena umum memandang pembicaraan yang benar itu sebagai tidak benar. Bab 79, mentaati janji adalah sesuai dengan hukum alam. Walaupun satu perselisihan hebat dapat didamaikan, tentu masih ada sisa perasaan tidak senang dari salah satu pihak. Bagaimana keadaan itu dapat diperbaiki? Maka seorang budiman memegang perjanjian dengan jujur dengan tanpa mencela orang lain. Orang berbudi mentaati perjanjian. Sebaliknya orang yang tidak berbudi menggunakan akal untuk menarik keuntungan dari perjanjian itu. Hukum alam tidak memiliki salah satu pihak, hanya membela pada pihak yang benar. Bab 80, memerintah negeri kecil. Sesuai dengan Tao. Mengurus negeri kecil yang sedikit rakyatnya, dengan barang-barang dan alat-alat sangat banyak dan berlipat ganda, hingga berlebihan dan tak terpakai. Membuat supaya rakyat hidup beruntung, hingga tak memandang ringan pada kematian, dan tak suka melakukan perjalanan jauh. Walaupun mempunyai perahu dan kereta, namun tak ada yang mau menggunakan kendaraan itu untuk pergi mengembara ke negeri lain. Walaupun mempunyai senjata dan alat-alat perang, tak ada yang mau menggunakan. Diusahakan supaya rakyat kembali dalam sifatnya yang sewajarnya, dan seolah-olah pada zaman purba, yang menggunakan tali ikatan untuk mencatat suatu perkataan. Anak makanya, indah pakainya, tenang tempat tinggalnya, dan suka dengan kepribadiannya. Negeri tetangga berhadapan satu sama lain. Kokok ayam dan gonggong anjing terdengar. Namun rakyat hingga tua dan mati tak mengadakan hubungan. Bab 81, ucapan yang sesuai dengan Tao. Tak indah dan yang indah tak sesuai. Ucapan yang benar dan boleh dipercaya tidak seindah. Sebaliknya yang indah dan menarik hati tidak boleh dipercaya. Orang yang luhur budinya tidak suka berdebat. Sebaliknya orang yang suka berdebat tidak luhur budinya. Orang bijaksana tidak belajar. Sebaliknya orang yang belajar tidak memperoleh kebijaksanaan. Orang budiman tidak menimbun. Semakin banyak ia berbuat kebaikan, semakin besar kebahagiaan yang ia dapat, dan semakin bertambah miliknya. Hukum alam telah meliputi segala sesuatu dan memberi keuntungan pada sesamanya dengan tidak membeda-bedakan dan tak pernah mencelakai pada siapapun juga. Sedangkan perjalanan dari budiman hanya bekerja guna kebaikan sesamanya di dunia dengan tanpa pergulatan atau perebutan untuk keuntungan diri sendiri. Terima kasih karena sudah menonton.